Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teori mengenai kegagalan akibat beban statik. Nah, sebelumnya kan kita belajar di MKM ya, bahwa suatu material itu gagal ketika mencapai ketika tegangannya itu melebihi daripada yield-nya ya, sesederhana itu. Nah, kita akan mengupas lebih dalam. Ternyata karakteristik dari material yang ulet atau ductile dan juga karakteristik material yang brittle atau getas ya, itu tuh karakteristiknya berbeda ternyata ketika dilakukan suatu pengujian seperti itu. Nah, maka dari itu saintis ini mengupas atau meneliti lebih dalam mengenai kegagalan yang terjadi, apa itu penyebabnya dan beban apa yang menyebabkan kegagalan tersebut. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ya, nih, kenapa mesin atau peralatan atau elemen mesin itu mengalami kegagalan? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kegagalan pada suatu elemen mesin dapat terjadi dalam berbagai wujud, misalnya yielding. Nah, yielding ini kalau misalnya ditarik ya, jadi suatu beban tarik dan mengalami proses yielding. Nah, kalau misalnya material yang ulet itu akan terjadi fenomena necking ya. Jadi luas penampang di area tertentu itu berkurang. Nah, itu yielding. Nah, kalau misalnya untuk material yang getas itu akan langsung patah tanpa terjadi proses necking. Itu yielding. Bisa juga retak. Nah, retak ini kalau misalnya ada sobekan kecil, nah sobekan kecil ini akan menjadikan tegangan yang terjadi akan semakin besar, jauh lebih besar daripada tegangan yang tidak terdapat retak ya, udah kita pelajari kemarin di pertemuan terakhir. Nah, kalau misalnya ada lubang ya, ada lubang dengan diameter tertentu di tengahnya, ya kalau misalnya retak itu berarti kita ibaratkan lubangnya itu sangat kecil. Nah, itu akan terjadi konsentrasi tegangan yang sangat besar. Tegangannya itu akan jauh lebih besar daripada semestinya. Retak itu suatu hal yang harus dihindari juga. Atau patah ya, patah akibat bending, beban bending atau scoring. Nah, jadi scoring ini mungkin kalian pertama kali dengar ya. Jadi scoring ini merupakan suatu kegagalan pada roda gigi. Nah, jadi roda giginya itu karena sering berkontak dengan roda gigi yang lain ya. Nah, seiring berjalannya waktu dia itu aus. Nah, aus ya, aus akibat eh, terlalu sering beban fatigue daripada roda gigi. Pitting juga hampir mirip. Pitting juga hampir mirip. Jadi ini kalau scoring itu lebih parah, kalau pitting itu lebih ringan ya. Jadi cuma tergores aja. Nah, tapi karena roda gigi ini dia bergesekan akan menimbulkan getaran yang lebih tinggi jika terjadi pitting pada roda gigi. Ada juga gagal karena korosi ya. Nah, kalau misalnya material logam terkorosi atau karatan ya. Nah, ini juga akan sifat material dari material tersebut itu akan jadi berbeda. Yang awalnya memiliki ketahanan ultimate tensile strength-nya itu tinggi menjadi lebih rendah. Jadi lebih kropos lah istilahnya ya, kekuatannya itu berubah atau menurun daripada sebelum korosi. Nah, makanya ini suatu jenis kegagalan juga atau aus ya karena sering bergesekan dan lain-lain. Nah, jadi wujudnya bisa bermacam-macam kegagalan dari suatu material ini. Nah, jadi penyebab kegagalan juga bisa bermacam-macam. Misalnya desainnya yang salah gitu ya, karena misalkan safety factor-nya terlalu rendah, atau beban operasionalnya itu tuh lebih besar dibandingkan yang direncanakan, atau maintenance-nya yang kurang, atau materialnya sendiri yang cacat misalnya ya, udah ada retak duluan misalnya, atau temperatur kerja yang berbeda, atau lingkungan yang korosif gitu ya. Waktu. Nah, waktu hubungannya dengan temperatur sebenarnya.
Misalnya malam atau siang atau di musim panas atau di musim salju misalnya seperti itu dan lain-lain. Nah, jadi bab ini tuh hanya membahas kegagalan karena beban mekanisnya. Jadi beban operasional ya. Dan beban mekanis yang dimaksud adalah beban dalam bentuk gaya, momen, tekanan, dan beban mekanis lainnya. Jadi hal-hal yang penyebab kegagalan yang lain gitu ya, itu tidak dibahas di sini. Misalnya cacat material akibat retak itu tidak dibahas di sini. Ada kuliahnya tersendiri, fracture mekanik. Jadi mekanika retak. Nah, itu kalau misalnya akibat retak. Kalau misalnya akibat temperatur juga ada ya, kayak heat treatment dan lain-lain. Nah, jadi pada desain elemen mesin ini lebih fokus kepada beban mekanisnya. Nah, kegagalan akibat beban mekanis adalah ada hubungan eratnya dengan jenis tegangan yang terjadi pada komponen mesin. Ada dua ya, tegangan itu ada tegangan tarik atau tegangan normal. Ya bisa tarik atau tekan ya, tegangan normal itu. Ada juga tegangan geser. Nah, pertanyaannya adalah tipe tegangan seperti apa yang akan menimbulkan kegagalan? Apakah itu tegangan tarik atau tegangan tekan? Atau tegangan geser. Nah, atau tiga-tiganya bisa menyebabkan kegagalan. Atau apakah ada faktor lain yang juga ikut berpengaruh dalam menimbulkan kegagalan. Nah, kita akan mengupas lebih dalam ya. Nah, kan kalau misalnya kita belajar di MKM kemarin lebih condong ke tegangan tarik ya. Lebih condong ke tegangan tarik yang bisa yang bisa menyebabkan kegagalan dari suatu material tersebut. Kita bandingkan tegangan tarik dengan sigma yield-nya. Nah, dari situ saja. Tapi karena pembebanan itu dinamis ya, tidak hanya tegangan tarik, ada juga tekan, ada juga geser. Nah, jadi bagaimana ini pengaruhnya dalam kegagalan yang kita maksud. Nah, ini poin penting kita sebagai engineer teknik mesin ya. Dengan pengetahuan yang lengkap tentang kegagalan ini, maka para insinyur dapat mempertimbangkan berbagai aspek penyebab kegagalan dalam perancangan sehingga diharapkan kegagalan tidak akan terjadi selama umur teknisnya. Seperti itu. Jadi kita dapat mempertimbangkan aspek penyebabnya apa aja dalam kegagalan tersebut. Nah, jadi sudah direncanakan lah. Tidak boleh terjadi kegagalan selama umur teknis misalnya 20 tahun atau 25 tahun seperti itu. Nah, jadi ini adalah ya kita sedikit ulas lagi ya tentang keuletan, lalu brittle itu getas, dan persen elongasi. Nah, ductility atau keuletan adalah derajat di mana suatu material akan berdeformasi atau berubah bentuk sebelum patah ya, ultimate fracture, sebelum patah. Jadi suatu derajat di mana material bisa berubah bentuk sebelum patah. Nah, persen elongasi itu digunakan untuk mengukur keuletan dari suatu material. Nah, jadi ada patokannya nih. Ini penting untuk kita tahu ya. Kapan material disebut ulet, kapan material disebut getas. Nah, parameternya ini. Parameternya ketika material itu ulet, maka persen elongasinya itu di atas 5%. Nah, sedangkan untuk material yang yang getas itu persen elongasinya di bawah 5% gitu ya. Nah, jadi untuk suatu member suatu mesin ya, yang dia itu untuk menahan beban yang berulang-ulang atau shock itu beban tiba-tiba ya, atau impact. Jadi material yang memiliki persen elongasi 12% ke atas itu sangat direkomendasikan. Artinya material yang sangat ductile atau sangat ulet direkomendasikan. Jadi kalau misalnya untuk menahan beban yang itu ya impact ya. Nah, misalnya
beban impact itu ya anggaplah ya sarung tinju ya. Sarung tinju. Nah, kan sering sekali menerima beban impact ya. Nah, maka dari itu material dari sarung tinju itu harus ductile atau ulet ya, nggak boleh keras-keras banget. Nah, supaya dia bisa menerima energi impactnya itu lebih baik. Tahu ya persen elongasi? Persen elongasi tahu nggak? Di kurva uji tarik. Halo, halo. Nggak tahu, Pak. Nah, di kurva uji tarik kalian tahunya di sumbu Y apa? Sumbu Y. Sumbu Y, sumbu Y. Halo, halo. Ya, Pak. Apa sumbu Y itu? Kurva uji tarik, kurva uji tarik. Nah, kan kayak gini ya. Tegangan, betul, tegangan. Terus sumbu X-nya apa? Regangan, Pak, regangan. Regangan. Nah, ini adalah elongasi atau regangan. Kan kayak gini ya bentuknya biasanya. Nah, seperti itu. Nah, regangan di sini itu adalah sebenarnya menandakan langsung persen elongasi. Itu perubahan panjang dibagi panjang awal. Nah, persen elongasi ya udah tinggal dikali 100%. Nah, ini adalah persen elongasi. Jadi kalau misalnya perubahan bentuknya itu lebih dari 5%, ya anggaplah awalnya, nah misalnya ini punya panjang 100 ya. Nah, misalnya punya panjang 100 mm atau 10 cm ya, misal ini. Nah, setelah dilakukan uji tarik, nah kelihatan di sini bahwa kok miring. Nah, di sini kan patahnya nih. Nah, kita lihat di sini berapa sih panjang ini. Lalu misalnya ya setelah ditarik itu tuh dia nambah panjang sampai patah ya, sampai patah panjang totalnya. Misalnya patahnya di sini. Nah, diukur lagi nih panjang totalnya misalnya jadi 102 ya, misalnya ya. Panjang totalnya diukur setelah patah menjadi 102. Nah, berarti berapa nih persen elongasinya? Ya udah, perubahan panjangnya berapa? 2 mili kan? Dibagi panjang awal 100 dikali 100%. Nah, ini berapa? Coret-coret ya. Berarti ini adalah 2%. Berarti ini termasuk material yang getas atau ulet? Halo? Termasuk material getas atau ulet? Kalau punya persen elongasinya cuma 2%. Getas, Pak. Getas, betul sekali Getas, ya. Pak. Getas, Brittle, Pak. karena sampai patah, dia itu perubahan panjangnya atau persen elongasinya tidak di atas 5%. Maka dari itu, ini kategorinya material yang getas atau brittle gitu ya, ngerti ya? Ngerti nggak? Ya, ngerti, Pak. Jadi persen elongasi itu adalah regangan dikalikan dengan 100% sampai materialnya patah ya. Itu adalah persen elongasi. Itulah sederhananya ya. Nah, ini penting nih. Jadi kalau misalnya kalian mendesain suatu material di mana materialnya ini misalnya tameng lah. Tameng ini ya, Captain America gitu. Nah, tameng itu kan sering kali menerima beban impact ya. Beban impact itu ya karena misalnya benturan, banyak sekali benturan gitu ya. Nah, kita lebih baik menggunakan material yang memiliki persen elongasi itu tinggi gitu ya. Nah, memiliki persen elongasi tinggi. Misalkan komposit. Nah, komposit dia itu memiliki kekuatan tensile strength yang kuat dan juga persen elongasi yang tinggi, misalnya seperti itu. Dibandingkan dengan baja. Nah, kalau misalnya baja kena beban impact sekali langsung retak, langsung patah misalnya seperti itu ya. Untuk baja misalnya. Nah,
itu adalah kriteria kita menentukan apakah material itu getas atau ductile atau ulet ya, berdasarkan dari persen elongasinya. Nah, untuk material yang ulet, material yang ulet bisa kita lihat di grafik ini, dia itu yang bawah ya, ductile nih, ulet. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa luas area di bawah kurva ini itu merupakan energi yang diserap ketika proses deformasi terjadi. Jadi dia nyerap energi ya. Nah, misalkan kalian waktu uji impak kemarin tuh. Nah, kan kalian membandingkan ya ketinggian dari punchernya itu, dari pemukulnya ya, antara sebelum dan sesudah terjadi proses impak ya. Kalian ukur kan itu? Ngukur gak dulu? Halo, halo? Halo? Waktu uji impak, Ngukur apa, Pak? perbedaan ketinggian dari pemukulnya sebelum terjadi impak dan setelah terjadi impak. Kalian ukur gak? Enggak kayaknya Bapak, enggak sampai situ. Wah, jadi kurang Diukur, lengkap. Pak. Diukur harusnya. Jadi ketinggian sebelum, berapa nih? Terus setelah terjadi tumbukan, berapa ketinggiannya? Nah, pasti ada perbedaan ketinggian antara sebelum dan setelah tumbukan ya. Nah, itu adalah energi yang diserap oleh si materialnya. Energi yang diserap oleh si materialnya. Kalau misalnya, ini kan hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi di mana awalnya itu energi potensial nih. Sama dengan energi potensial 1, 2 ditambah dengan energi yang diserap oleh si material tersebut. Energi deformasi lah kita sebut energi deformasi ya. Energi untuk mengubah bentuk si material tersebut. Nah, awalnya kan punchernya tadi memiliki energi potensial M dikali G dikali H1. Nah, sama dengan M dikali G dikali H2. Nah, ini adalah energi yang ditambah energi yang diserap, ED tadi. Nah, kalau misalnya perbedaan ketinggian antara, kita geser ya, ini ke sana, ke ruas kiri. Berarti M dikali G dikali H1 min H2. Nah, sama dengan energi deformasi. Nah, kalau misalnya perbedaan ketinggian antara H1 sama H2 itu besar, ya, jadi awalnya tinggi nih, tapi setelah tumbukan nggak terlalu naik lagi lah si pemukulnya itu ya. Nah, itu berarti energi yang diserap si material tersebut tinggi gitu ya. Akan tetapi kalau misalnya setelah impak itu masih meluncur ke atas agak jauh ya, itu artinya perbedaan ketinggian awal sama akhir tidak terlalu beda jauh. Maka energi yang diserap material ketika proses tumbukan terjadi itu rendah gitu. Nah, jadi kita bisa lihat nih untuk material yang ductile pasti ketika percobaan itu perbedaan ketinggiannya lumayan signifikan untuk material yang ulet. Sedangkan untuk material yang getas, nah perubahan energinya itu tidak terlalu signifikan. Tapi karena kalian percobaannya cuma satu ya, nggak dibandingkan ya. Kalau zaman dulu saya percobaannya banyak, jadi membandingkan antara material yang ulet juga dengan material yang getas. Jadi kita bisa tahu energi yang diserapnya itu berbeda. Seperti itu ya. Kalian walaupun nggak mencoba langsung, tapi harus tahu ya di sini. Nah, untuk material yang ulet, kita ulas lagi, itu extensive plastic deformation and energy absorption atau toughness sebelum fracture. Nah, ini energi yang diserapnya itu besar sekali, banyak ya. Nah, kalau misalnya brittle materials, itu plastic deformation-nya sangat kecil dan energi yang diserapnya itu sangat sedikit sebelum fracture atau failure ya. Seperti itu. Intinya ini adalah energi yang diserap
atau istilah mekanisnya toughness. Nah, jadi ini adalah definisi toughness ya, energi yang diserap suatu material untuk berdeformasi. Jika energi yang diserap suatu material untuk berdeformasi tersebut tinggi, maka bisa dibilang toughness-nya tinggi juga gitu ya. Jadi toughness ini satuannya energi. Energi satuannya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa untuk material yang ini untuk material yang diuji secara tarik dan juga uji puntir ya. Nah, ini untuk material yang kiri itu material yang ulet, sedangkan yang kanan itu adalah material yang getas. Nah, ini sedikit ngulas tentang lingkaran Moore ya. Kalau misalnya untuk spesimen uji yang pertama, karena ini ujinya itu sederhana ya, uji tarik sederhana, maka bisa kita gambarkan lingkaran Moore-nya seperti itu. Ya karena kan cuma kayak gini ya, kalau kita ambil sedikit elemen di tengah, nah gitu ya. Nah ini kan cuma tarik ada sigma X-nya aja ya. Nah kalau kita gambarin lingkaran Moore-nya akan menjadi seperti ini. Nah ini adalah proses kegagalan yang terjadi. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, ya karena kalau misalnya kita ambil di sebelah sini ya, kita perbesar. Nah, karena bebannya torsi, maka yang timbul adalah tegangan geser ya. Nah, ini digeser seperti ini, berarti akan muncul pergeseran. Nah, ini bayangin aja ya, pergeserannya seperti apa. Nah, tahu. Nah, jadi kan dapat titik sebelah sini ya, lalu dibuat lingkaran. Nah, jadi lingkaran Moore-nya seperti ini. Jadi titik pusatnya ada di tengah untuk yang tahu. Nah, akan terjadi kegagalan yang seperti ini. Bisa kita lihat ya. Nah, ini untuk material yang getas. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kenapa fracture-nya yang terjadi seperti itu? Nah, uji tarik dapat menjelaskan terjadinya kegagalan pada spesimen yang mendapat beban uniaksial, beban tarik ya, atau beban tekan. Pada kurva tegangan regangan pada spesimen material ulet dan material getas terlihat fenomena yielding pada material ulet atau necking ya untuk material ulet. Sedangkan material getas itu tidak terjadi yielding yang signifikan. Nah, tingkat kegagalan untuk material ulet akan dibatasi oleh kekuatan yield. Nah, kekuatan yieldnya seperti apa ya untuk kegagalannya untuk material yang ulet. Dan material yang getas dibatasi oleh kekuatan ultimate. Nah, karena kan langsung ultimate ya ketika diberi beban. Sampai gagalnya itu langsung menuju ultimate. Antara yield sama ultimate-nya tuh hampir nggak ada jarak gitu untuk material yang getas. Jadi kita melihat acuannya itu untuk langsung ke ultimate-nya gitu untuk material yang getas. Nah, untuk material ulet, kegagalan lebih ditentukan oleh kekuatan geser. Nah, ini penting ya. Untuk material ulet, kegagalan lebih ditentukan oleh kekuatan geser secara praktikal ya. Secara praktik seperti itu. Sedangkan untuk material getas, kegagalan lebih ditentukan oleh kekuatan tensile atau kekuatan sigma ya, tarik. Nah, jadi untuk material ulet, dia itu lebih ditentukan oleh kekuatan geser, kegagalannya. Sedangkan untuk material getas, kegagalannya lebih ditentukan oleh kekuatan tarik. Itu penting ya. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu dikembangkan teori, nah, atau kriteria kegagalan yang berbeda antara material ulet dan material getas. Gitu. Nah, jadi kita udah lebih tahu nih, untuk material ulet sama getas itu tuh kekuatannya agak berbeda ya. Untuk material ulet lebih ditentukan oleh tegangan geser, sedangkan untuk material getas lebih ditentukan oleh tegangan tarik kegagalannya.
Nah, ini perbandingan antara material ulet dan getas ya. Nah, kegagalan ductile dan kegagalan brittle. Kita bisa lihat ya di sini. Nah, untuk kegagalan yang ulet itu tuh lebih diinginkan. Kenapa lebih diinginkan? Karena ketika proses yielding atau necking terjadi, kita bisa lihat sebelum materialnya benar-benar failure atau benar-benar patah ya. Jadi karena ada fenomena yielding, kita bisa istilahnya bisa mengetahui lebih dini gitu ya sebelum kegagalan itu benar-benar terjadi gitu. Nah, ada warning nih, ada peringatannya sebelum fracture gitu ya. Sedangkan untuk yang brittle itu tidak ada warning, tidak ada peringatan dari yielding, langsung patah aja gitu untuk yang brittle. Jadi kegagalan yang dalam bentuk material ulet itu lebih diinginkan atau is desirable, lebih diinginkan lah karena ada warningnya. Nah, ini adalah kegagalan ductile. Tipe-tipenya ya, ada beberapa tipe untuk kegagalan yang ductile. Bukan tipe, ini urutan proses maksud saya. Nah, awalnya itu A ya, awalnya cuma sekedar necking saja. Nah, lalu setelah proses necking terjadi, atom-atom yang pertama kali fracture itu tuh bagian tengah. Nah, ada lubang-lubang ya. Nah, itu mulai ikatan antar atomnya itu terlepas. Nah, setelah itu istilahnya void atau ada lubang-lubang di dalamnya ya. Nah, setelah lubang-lubang di dalam material tersebut itu tumbuh, nah jadilah C ya, semakin besar. Setelah menjadi besar, timbullah crack atau retak dari dalam dulu ya. Nah, sampai keluar. Nah, lalu terjadilah fracture. Nah, ini udah diteliti ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi sebelum patah itu terjadi ada void-nya di dalam, void ya. Jadi percobaannya ini tuh kita tarik, tidak sampai terpatah tapi lalu kita analisa struktur mikronya. Oh, ternyata udah ada void nih. Dan kalau misalnya kita lihat finalnya ya, bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ini. Nah, jadi memang kegagalan awal mula terjadi ada di dalam gitu kan. Nah, ada di dalam sini. Nah, sebelah sini ya. Karena awal mulanya tercipta void terlebih dahulu atau lubang-lubang di dalamnya ya. Ya, karena ada pemutusan ikatan atom di dalamnya. Nah, di sini ini mulai masuk ke perhitungan nih. Jadi ada beberapa metode untuk static load ya atau beban statik bukan beban dinamik atau beban yang lajunya itu rendah ya. Jadi bukan beban yang tiba-tiba seperti impact dan lain-lain. Jadi ini beban yang lajunya itu rendah seperti itu. Laju deformasinya rendah. Nah, untuk material yang getas dan juga ulet karena penyebab kegagalannya berbeda, maka metodenya juga berbeda. Nah, jadi untuk material yang getas atau brittle ya, itu menggunakan metode maksimum normal stress. Nah, ini tinjauannya itu uniaksial atau satu sumbu aja ya si bebannya. Dan juga dikembangkan lagi untuk yang dua sumbu itu modified Moore. Jadi lingkaran Moore yang termodifikasi. Sebenarnya beda dengan lingkaran Moore, nanti kita lihat. Nah, selanjutnya itu adalah ductile materials untuk material yang ulet. Nah, metodenya ada 3. Ada yield strength, maximum shear strength, lalu distortion energy. Ini bukan 3 jenis metode sebenarnya, tapi langkah-langkah menuju, nah ini akhirnya menuju distortion energy. Jadi sebelum ke distortion energy itu dilakukan dulu metode yield strength, maximal shear strength, dan sampai distortion energy gitu ya. Nah, kita mulai aja ini untuk material yang brittle ya atau getas.
yaitu metode maksimum normal stress. Nah, jadi karena tadi ya udah kita tahu Kak bahwa untuk material yang brittle itu kegagalan terjadi akibat beban tarik ya, beban sigma atau beban normal. Nah, jadi untuk tegangan tarik atau tegangan tekan pada saat desain ya. Jadi sigma maksimumnya itu sama dengan sigma dikalikan dengan K. Nah, ini adalah konstanta yang minggu kemarin ya. Akibat jadi konstanta stress concentration atau konsentrasi tegangan, konstanta yang minggu kemarin. Nah, ini tuh harus lebih kecil dibandingkan sigma desain atau yang kita inginkan gitu ya. Jadi si desain ini perlu menahan seberapa besar nih. Itu harus jauh lebih besar dibandingkan dengan eh, kekuatan aktualnya ya, kekuatan aktual dari material tersebut. Nah, jadi sigma desain di sini merupakan kekuatan ultimate dari materialnya dibagi bebannya, beban normal ya. Seperti itu. Jadi beban normalnya itu sama dengan sigma ultimate dibagi dengan sigma maksimum. Nah, ini desain ya, desain. Sigma maksimum dalam desain. Nah, untuk yang ini UT itu ultimate tensile ya, jadi tarik nih UT. S itu kekuatan atau sigma sama aja. N itu bebannya atau gaya normalnya. Nah, sedangkan yang UC itu adalah ultimate compression. Jadi batas tegangan kompresi sampai dia patah ya. Ini UC juga harusnya. UC dibagi sigma maksimum. Nah, ini adalah metode lingkaran Moore yang termodifikasi. Ini untuk biaxial static stress pada material yang brittle. Biaxial itu dua sumbu ya. Nah, jadi ini adalah untuk material brittle. Jadi ada langkah lanjutan setelah lingkaran Moore yang kita buat ya. Nah, ada langkah lanjutan ini untuk material brittle. Nah, sebelumnya kan kita hanya sekedar misalnya ya, ada suatu material terbebani dengan tegangan combined loading ya. Jadi tegangannya itu lebih dari satu dan misalnya singkat cerita kita udah membuat ini nih, membuat lingkaran Moore-nya. Nah, untuk analisa yang sederhana ya. Nah, kita hanya membandingkan nih sigma 1 dengan sigma yield. Hanya seperti itu saja. Itu analisa yang sederhana. Tapi ada analisa yang lebih kompleks lagi. Nah, ini dinamakan modified Moore ya. Jadi lingkaran Moore yang termodifikasi. Nah, setelah dapat lingkaran Moore yang kita ingin cari, kita petakan terhadap grafik ini. Jadi yang birunya ya abaikan dulu nih, yang birunya kita abaikan. Jadi grafik ini merupakan grafik dari sigma 1 sebagai sumbu X dan sigma 2 sebagai sumbu Y. Jadi sigma 1 tuh maksimum yang sebelah kanan ya, sedangkan sigma 2 itu maksimum yang sebelah kiri. Nah, biasanya yang sebelah kanannya itu tension, yang sebelah kirinya itu compression. Biasanya seperti itu. Nah, jadi setelah kita mengetahui sigma 1 dan sigma 2, kita petakan di titik tertentu. Nah, misalnya di titik ini ya. Nah, untuk material yang getas, nah ini ada suatu, nah yang garis merah ini merupakan limit ya, tidak boleh melebihi dari limit ini. Ini untuk material yang getas. Nah, kalau misalnya lebih dari limit ini, berarti materialnya gagal ya atau failure ya. Seperti itu. Nah, biasanya kan kita hanya satu sumbu ya, sigma satunya aja. Sigma 1 nggak boleh lebih dari yield. Misalnya yieldnya di sini nih, ada di sini. Atau ultimate-nya ya. Hanya sekedar itu saja. Nah, sekarang ini lebih kompleks ya, lebih bisa kita andalkan untuk analisa apakah materialnya itu fracture atau tidak gitu kan. Dilihat juga dari sumbangsih sigma 2-nya gitu, tidak hanya sigma 1. Karena sigma 2 itu compression, rata-rata kita nggak terlalu memikirkan ini gitu ya.
karena dia compression rata-rata. Nah, jadi ketika kita sudah menggambar lingkaran Moore, kita petakan terhadap kurva ini ya. Nah, ini limit yang sebelah yang warna merah ini adalah limit kegagalannya untuk material yang getas. Misalkan sigma satunya 200 gitu ya, sedangkan sigma 2-nya minus 50. Kita petakan nih. Apakah di luar garis merah atau di dalam garis merah atau di dalam itu yang warna biru ya. Nah, kalau masih ada di area warna biru berarti aman seperti itu. Nah, ini cara yang lebih advance untuk analisa beban, apakah material itu gagal atau tidak, seperti itu ya. Gimana? Bingung nggak lihat grafiknya? Bingung sekali Bapak. Bingung sekali. Apa yang bingungnya? Bentar Pak, ini tuh berusaha mencerna dulu ya Pak, sebentar. Ya, nih, saya bantu mencernanya. Kalau untuk sampai lingkaran Moore udah tahu ya, ini udah kebayang ya, bikin Udah lingkaran Pak, Moore kayak gini ya. Nah, tahap udah. selanjutnya ke grafik ini. Pahami dulu bahwa grafik ini tuh ada sumbu X sama sumbu Y. Lihat sumbu X-nya. Sumbu X-nya adalah sigma prinsipal 1 yang sebelah kanan nih. Jadi titik ekstrim di lingkaran yang sebelah kanan. Oke? Itu sigma 1. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah titik ekstrim sigma di sebelah kiri. Nah, gitu ya. Ini sumbu Y. Sampai sini jelas? Jelas gak? Jelas Pak. Oke. Nah, dari lingkaran Moore kita punya informasi berapa sigma prinsipal yang satu, berapa juga sigma prinsipal 2. Udah tahu kan informasinya ya? Anggaplah ini 200 misalnya ya. Yang ini minus 50. Oke. Nah, petakan terhadap grafik tadi. Oh, sigma satunya berapa? Ini nih 200. Oh, ini minus 50 nih. Dapat kan di sini kan? Titik ini. Oke, sampai situ ngerti? Iya Pak, paham Pak, paham. Oke, nah jadi dari sini kita ini nih ada metode modified Moore. Nah, ini untuk mengetahui apakah materialnya gagal atau tidak gitu kan? Apakah materialnya gagal atau tidak. Nah, dari sini kita buat berapa nih sigma ultimate-nya? Misalnya segini ya, anggaplah 250 sigma ultimate-nya. Nah, kita tarik garis di sini, kita tarik juga ini 250 juga ya, sama. Nah, ini tuh 45 derajat, kita tarik, kita tarik, kita tarik, 45 derajat juga di sini. Nah, ini adalah batasan di mana perpaduan antara sigma 1 dan sigma 2 tidak boleh lebih dari batasan itu. Kalau lebih dari batasan itu, maka materialnya gagal atau failure. Paham nggak? Paham Oh, nggak? berarti kalau misalkan melewati yang biru itu berarti dianggapnya failure Pak. Failure gitu. Nah, selama ini waktu saya ngajar di kuliah MKM, saya mengabaikan sigma compression. Mengabaikan sigma compression. Kenapa? Karena jarang-jarang material yang ditekan itu tuh gagal. Jarang-jarang, tapi ada. Tentunya ada. Makanya kita lihat nih, ini kan daerah-daerah di mana sigma satunya positif ya, atau tarik nih. Kita tarik. Waduh, ini pulpennya tarik. Nah, sedangkan sebelah kiri tekan. Coba kita lihat, tarik sama tekan kan bedanya jauh banget ya. Nah, kalau misalnya di sebelah kanan 250 itu udah gagal, ini mah masih jauh banget gitu kan. Ini minus 250. Nah, makanya saya cuma sekedar membandingkan antara sigma 1 dengan ultimate-nya. Nah, sekedar itu aja kan biasanya waktu dulu MKM, kuliah MKM. Jadi nggak terlalu dipeduliin sigma 2-nya. Tidak terlalu
pedulikan gitu. Nah, sekarang ini lebih advance lagi, kita mempedulikan sigma 2 gitu. Kebayang? Bingung? Oke. Hmm, Bayang ya. sebentar. Sok, latihan lagi ini misalnya ya. Anggaplah itu sigma ultimate-nya 250 tuh ya. Sigma ultimate-nya 250. Nah, kita ada kasus yang lain. Contohnya, nah, anggaplah gini nih. Ini 250. Yang ini 100. Nah, coba plotting. 250 kan sebelah sini ya. Nah, terus itu 100. Nah, sebelah sini. 100, misalnya 100 di sini nih. Sigma 2-nya di 100. Nah, berarti ini titik akhirnya. Gagal atau enggak? Pas-pasan, Pak. Pas-pasan. Nah, ini dia itu pas banget di ultimate, pas banget mau gagal gitu ya. Seperti itu. Kebayang? Oh, kebayang, Pak. Pak, Nah, berarti sekarang coba berarti gini kita ya. tuh acuan gitu, Pak. Maksudnya tuh di sini tuh. Iya, acuan. Jadi yang garis merah ini acuan. Dia itu gagal atau tidak gitu. Oh, Nah, tapi misal berarti tiap material itu mempunyai acuannya beda-beda tuh, Pak. beda-beda. Tapi semua bentuknya kayak gini. Yang beda Oh, itu cuma sigma ultimate-nya aja yang beda. Ya kan? Misalnya nih aluminium. Aluminium kayak gini nih si grafik ininya ya. Kan sigma ultimate-nya beda, misal segini nih. Kita tarik, ini sama-sama sigma ultimate. Nah, ini sama-sama sigma ultimate terus 45 derajat geser. Nah, ini juga sama 45 derajat geser. Terus kayak gini. Nah, ini untuk aluminium misalnya. Misalnya steel atau baja beda lagi, lebih gede gitu. Nah, lebih gede kotaknya. Nah, gitu ya. Kebayang lah. Nah, gitulah ya. Itu untuk steel. Jadi yang membedakan hanya sigma ultimate-nya aja gitu. Oke? oke, Pak. Sigma ultimate sama ini ya, ultimate compression sama ultimate tensile. Yang membedakan itu. Jadi titik ujung kirinya juga beda nih. Batasan kirinya juga beda. Nah, itu dari pengujian tarik atau pengujian tekan yang kita dapatkan. Gitu. Nah, sekarang nih, misalnya kasusnya penekanan yang sangat ini ya, sangat signifikan. Jadi memang materialnya itu menerima beban tekan yang sangat besar. Misalkan lingkaran more-nya kayak gini nih jadinya. Bentar saya ganti baterai. Nah, kenapa susah sekali? Nah, misalnya sebelah kiri banget gitu ya, si lingkaran more-nya. Jadi ini bebannya compression. Anggaplah ini minus 400. Ini minus 600. Nah, apakah materialnya gagal atau tidak? Sekarang ya udah plotting. Sigma satunya anggaplah ini kan tadi 250 ya. Minus tapi. Nah, ini minus 400. Misalnya di sini nih ini minus 400. Gitu ya. Nah, ini sigma satunya di sini, terus sigma 2-nya minus 600. Berarti ke bawah ya. Nah, anggap ini 400, ini 600 di sinilah. Nah, ini minus 600. Nah, kita plotting.
Nah, dapat titiknya di sini kan? Nah, berarti gagal gak tuh? Enggak, Pak. Ini 600 kayaknya lebih panjang deh. Gak cuma segitu nih ya. Misalnya di sebelah sini lah, tah. Nah, inilah gagal gak? Gagal, Minus Pak, kan 600. keluar itu. Nah, gitu ya. Sederhana kan? Jadi ini udah mempertimbangkan nilai dari tegangan kompresi gitu ya. Jadi mempertimbangkan sigma 2-nya aja. Sigma 2-nya juga maksudnya. Bandingin dulu waktu kuliah MKM sama saya kuliah terakhir-terakhir tuh. Jadi kan kita ngebandingin sigma satunya aja ya. Sigma 1 dengan sigma yield. Hanya itu. Jadi cuma concern-nya itu satu dimensi. Cuma sigma satunya aja. Sama batas ini. Concern-nya cuma itu aja. Apakah sigma satunya melebihi batas atau tidak? Itu yang sangat sederhana untuk menganalisa apakah tegangannya gagal atau tidak gitu. Paham? Paham, Pak. Tapi aku tuh masih bingung tuh di sini, Pak. Eh, kan Kenapa? kita tuh berarti harus nentuin dulu batasnya dulu ya, Pak. Iya, nentuin batasnya Bang, dulu. batasnya itu kan yang si maksimal tension strength-nya itu yang S-foot Tension itu sama compression. ya compression. Hmm. Nah, kan kalau misalkan nentuin batas dulu berarti kasusnya itu ada dua material gitu, Pak. Apa gimana, Materialnya Pak? satu, tapi dua hasil pengujian. Ada pengujian tarik, ada pengujian tekan. Oh, kalau yang pengujian tarik mah kita buat menentukan si ini apa sih SUT, kotaknya batasnya. SUT, iya batas SUT-nya. Kalau yang tekannya kita menguji buat apakah itu failure atau tidak gitu ya. Bukan, itu dapetin nilai SUC-nya. SUC-nya. Iya, kan diuji sampai patah kalau itu mah kalau uji tarik, uji tekan mah. Benar-benar sampai gagal gitu kan. SUT sama SUC ya. Nah, ya Oh, baru dari situ teh kita teh bikin lingkaran Moore, kemudian menentukan gitu, itu teh di luar batas atau tidak gitu ya. lingkaran Moore ini untuk ini apa? Untuk pembebanan aslinya, untuk pembebanan misalnya kamu ngedesain mesin gitu ya. Nah, kamu analisa dari lingkaran Moore. Nah, baru dimasukin ke grafik ini gagal apa enggak gitu. Oh ya, paham, Jadi Pak. uji tarik sama uji tekan untuk dapetin ini. Ini alat untuk kamu tahu si materialnya gagal apa kagak gitu kan. Nah, terus kamu misalnya ngedesain mesin, oh ini bebannya bla 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 bla. Dapatlah lingkaran Moore. Oke? Udah dapat lingkaran Moore, dimasukin ke sini, gagal apa enggak gitu. Oh, paham, Pak, paham, paham, paham. Oke? Sip ya. Oke ya. Next nih, ini untuk material yang brittle. Nah, sedangkan untuk material yang ductile, nah tadi brittle ya, ingat-ingat. Kalau tadi brittle, ini yang ductile. Ductile itu material yang ulet. Nah, approach-nya agak berbeda. Nah, ini untuk yield strength method ya. Jadi menggunakan yield strength. Ya ininya sih perhitungannya masih sama untuk di sini ya. Tapi menggunakan sigma yield atau kekuatan yield ya untuk yang tension dan juga compression. Jadi bukan pakai ultimate gitu. Kalau misalnya yield. Nah, untuk kebanyakan material yang ductile ya, untuk material yang ulet banget, ini banget sih uletnya ulet banget. Jadi kekuatan tarik sama kekuatan kompresinya itu hampir sama, tapi ini nggak terlalu banyak sih material yang ulet banget. Ini untuk elastomer, bisa saya sebut ini elastomer ya. Tapi kalau polimer enggak. Kalau polimer yield untuk tension sama compressionnya beda. Ini untuk elastomer yang benar-benar bisa melarnya melar banget. Nah, ini metode yang kedua, maksimum shear stress. Nah, dari sini kita menentukan berapakah
shear stress yang maksimumnya gitu ya. Nah, kalau ini dibagi dengan 2N ya, perumusan untuk mendapatkan lingkaran Moore-nya. Jadi kalau misalnya pengujiannya itu sama-sama pengujian tarik, itu berarti bebannya sama dengan kekuatan yield. Yieldnya dalam arti yield untuk shear ya. Shear itu geser dibagi dengan tau maksimalnya. Nah, langkah selanjutnya untuk material yang ductile itu tidak menggunakan yang ini ya, beda nih approach-nya. Nah, ini untuk ingat-ingat, ini untuk material yang getas. Kalau ductile beda lagi. Nah, ini namanya distortion energy. Ini untuk material yang ductile atau ulet. Ada lebihnya dikit. Kalau tadi kan nggak ada lebihnya ya. Nah, ini ada lebih-lebihnya dikit nih. Kalau tadi kan nggak ada, terus yang compressionnya jauh lebih kuat ya, lebih besar lah untuk yang compressionnya. Nah, kalau misalnya material yang ductile, itu diibaratkan untuk compression dan tension itu tuh hampir sama gitu ya. Nah, jadi bentuknya oval, mirip simetris kayak gini. Ini untuk material yang ductile. Nah, ini disebut sebagai von Mises stress. Nah, nanti kalian kalau belajar ANSYS ya, belajar numerical, belajar simulasi, ini ada 2 jenis dan kalian harus udah ngerti. Ada yang von Mises, ada yang principal stress. Kalau principal stress yang tadi, untuk material getas. Nah, kalau untuk von Mises ini untuk material-material yang ductile atau ulet ya. Nah, ada lebih-lebihnya dikit nih di sini. Nah, caranya sama kayak tadi. Caranya sama kayak tadi. Jadi kita tentukan lingkaran Moore-nya terus plotting di sini. Tapi terhadap tegangan geser ya, terhadap tegangan geser. Kita plotting apakah di luar atau di dalam limitnya seperti itu. Ini distortion energi. Praktisnya sebenarnya nanti ya kalian itu tidak benar-benar ngeplot di grafik seperti ini. Tapi kalian menggunakan simulasi numerik di software. Jadi tinggal pilih mau distortion energi metodenya atau yang tadi maksimum principal stress. Jadi tinggal pilih mau metode yang mana untuk menentukan stresnya gitu ya. Yang penting kalian tahu, oh kok ini materialnya termasuk yang ductile. Berarti masuk ke von Mises atau distortion energy. Oh ini materialnya yang getas. Oh berarti masuk ke yang tadi ya, maksimum principal stress. Nah ini penurunan rumus dari von Mises ya. Ya ini agak rumit. Nah ini emang karena kenapa disebut distortion energy? Karena energinya itu digunakan untuk merubah bentuk. Nah ini energi serap yang berlebih ya untuk melakukan deformasi pada material yang ulet. Seperti itu. Ini juga penurunan rumusnya untuk menentukan limitnya ya. Nah, misalkan nah, material A gitu ya. Ultimate tension shear-nya itu misal 100. Nah, dari 100 ini skalanya 1. Nah, untuk menentukan yang lain gimana? Ya udah tinggal ngikutin garis ini, tinggal ngikutin skala-skalanya. Nah, misalkan ini tuh ya, yang koordinat untuk yang oval sebelah kiri nih, kan udah ketahuan minus 0,577, 0,577. Itu tinggal dikali sama ini tadi. Kalau satu kan misal 200 tadi ya. Tinggal dikali 200 ininya. Kali ini gitu ya. Nah, ini untuk menentukan limit, untuk menentukan lingkaran ininya, lingkaran limitnya. Bukan lingkaran ya, oval. Oval dari limit distortion energi. Nah, misalnya ini ya contoh, apakah kegagalannya itu akibat material yang ulet atau getas? Nah, bisa dilihat di sini. Kalau misalnya bebannya itu sekedar beban torsi gitu ya, untuk material yang ulet itu nggak ya kelihatannya seperti ini kayak lurus-lurus aja di sini.
Sedangkan untuk material yang getas, nah kelihatannya agak miring ya. Nah, bisa kita lihat di sini, bukan lihat ya, bisa kita buktikan bahwa untuk material yang ductile ya, ductile nih, modenya seperti ini. Nah, dia itu gagal akibat tau di sini, akibat tau. Dia gagal akibat tau. Bisa dilihat ini kalau misalnya kalian punya segmen di sini, nah kalian geser kan kayak gini. Nah, kemungkinan gagalnya kan lurus-lurus aja ya kayak gini tuh, bisa dilihat. Nah, tapi kalau misalnya material yang getas, dia akibat si sigmanya yang gagal. Nah, jadi ini kan sama-sama aja ya, ini sama ini sama aja. Cuma dimodifikasi lingkaran more-nya. Awalnya lingkaran more-nya itu tahu ya. Nah, kayak gini nih awalnya. Nah, kita ubah orientasinya jadi ke depan. Nah, jadinya kayak gini nih. Kalau di depan kan jadinya cuma ada compression-nya aja ya. Compression sama tension-nya aja. Nah, di sini ada compression, ada tension. Nah, bisa kita lihat di sini nih. Jadi kalau misalnya benda yang brittle, ini akibat sigma dia gagalnya. Dia ditarik kayak gini kan, terus juga ditekan kayak gini. Nah, coba kalian lihat. Kalau misalnya ada segmen kayak gini, kan patahnya kayak gini ya, robek nih, robek karena ditarik, robek, seret. Jadi robekannya kayak gini. Nah, kelihatan nih di sini. Jadi, yang menyebabkan kegagalan pada material ductile itu adalah tegangan geser. Sedangkan yang menyebabkan kegagalan pada material getas itu adalah tegangan normal. Gitu. Nah, ini juga untuk yang penarikan biasa ya. Nah, untuk material yang brittle atau getas ya sederhana karena akibat sigma ini ya gagalnya kan lurus-lurus aja ya. Nah, ini beda kelihatan nih kalau misalnya untuk material yang brittle akibat tau. Jadi ada necking di sini nih. Jadi agak miring gitu ya perubahan deformasinya. Kayak gitu. Agak miring. Nah, ini untuk pembuktian saja bahwa untuk material yang getas itu akibat gaya normal kegagalannya. Sedangkan untuk material yang eh, apa namanya ini bulat itu akibat tegangan geser. Nah, ini untuk menentukan factor of safety, yaitu adalah eh, untuk desain material ya. Kalau misalnya bebannya 200 misalnya ya, kita desain materialnya itu bisa mencapai 400. Nah, berarti 2 kali lipatnya. Itu artinya factor of safety-nya 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mendesain lebih besar daripada beban yang dirancangnya gitu ya. Nah, kalau misalnya 1,25 sampai 2, nah ini untuk material yang ulet ya. Itu untuk pembebanan yang statis. Nah, dan juga kepercayaan yang sangat tinggi pada desainnya ya. Jadi modeling desainnya tuh sangat percaya diri gitulah. Maksudnya percaya diri gimana? Jadi hitungannya itu mendekati ke real seperti itu ya, tidak banyak asumsi dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa menggunakan safety factor yang nggak terlalu besar, biar material yang dipakai juga nggak terlalu mahal. Nah, terus untuk 2 sampai 2,5, nah ini untuk dynamic loading. Dynamic loading itu untuk yang beban yang lebih cepat ya, kecepatan pertegangannya lebih cepat atau impact lah, untuk beban-beban impact. Nah, atau kepercayaan diri pada desainnya itu menengah, tidak sangat tinggi ya. Nah, bisa juga dari 2,5 sampai 4. Nah, ini untuk static or dynamic. Dengan bebannya ini nggak terlalu bisa kita analisa ya, berapa nilai bebannya gitu. Jadi bisa cuma sekedar kira-kira aja nilai bebannya. Nah, terus juga ke apa tegangannya ini tuh kompleks. Jadi combined loading ya.
ada berbagai macam jenis tegangan pada material tersebut. Jadi kita mendesain dengan safety factor-nya itu 2,5 sampai 4. Nah, kalau misalnya yang lebih dari 4 itu tuh untuk yang safety-nya ekstra seperti itu ya. Jadi mendesain 4 kali lebih kuat daripada beban yang direncanakan. Nah, ini rangkuman ya untuk static failure theories. Untuk brittle itu ada maximum normal stress theory, ada modified Moore theory, dan untuk ductile ingat-ingat menggunakan distortion energy theory atau von Mises ya. Nah, ini merupakan percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para ilmuwan kenapa bisa sampai dapat limit-limit yang tadi ya. Limit-limit yang tadi. Nah, jadi percobaannya tuh dicoba terus sampai gagal dapat satu titik. Dicoba sampai gagal dapat satu titik dan lain-lain ya. Nah, ini untuk data material ternyata dia tuh enggak, makanya ya, ini kalau misalnya untuk data material dia enggak di dalam garis lurus ini, tapi rata-rata di luar gitu. Makanya dimodelkan seperti ini. Jadi bentuknya oval, bukan kotak gitu ya. Nah, sedangkan untuk material yang getas, nah ini percobaannya banyak nih. Percobaannya banyak. Nah, agak-agak ke bawah dikit. Nah, sampai sini ya. Makanya ada dua metode sebenarnya. Ada MMT, ada IFT. Tapi yang banyak digunakan yang MMT ya, yang sampai garis. Nah, ini ada garis lurusnya dulu di compressionnya. Kalau IFT ini jarang dilakukan karena lebih lebih applicable yang MMT. Nah, ini kan masih masih bisa ya daerah-daerah sini. Kalau yang IFT itu diibaratkan sudah tidak bisa gitu. Nah, untuk yang X itu yang steel atau baja ya. Yang bulat itu besi cor. Nah, ini untuk material-material yang getas. Gitu. Nah, ini adalah summary ya, sama ya. Nah, kalau misalnya mau menggunakan teori maksimum normal stress, kapan kita gunakannya? Kapan kita gunakannya? Yaitu ketika menggunakan material yang brittle ya, atau yang menggunakan uniaxial static stress. Nah, ketika kapan? Ketika kapan? Ketika sigma max-nya itu lebih besar daripada sigma ultimate untuk tension. Dan sigma maksimumnya itu lebih besar daripada kekuatan ultimate compression gitu ya. Nah, terus gimana kita desainnya ya untuk sigmanya. Nah, ini sigma ultimate dibagi factor of safety-nya tadi. Nah, ini factor of safety-nya mau berapa ya factor of safety-nya. Untuk tension, untuk compression-nya juga sama. Nah, untuk metode yang yield strength itu digunakan untuk ductile material, uniaxial, dan lain-lain ya. Untuk maksimum shear stress, nah ini digunakan ductile material biaxial static stress. Nah, untuk distortion energy ini gunakan ductile material biaxial static stress. Nah, jadi untuk yang ductile itu banyaknya menggunakan distortion energy ya atau maksimum shear stress, sedangkan untuk yang brittle itu maksimum normal stress seperti itu. Ini untuk uniaxial. Ini untuk biaxial. Jadi ada dua aksis ya. Jadi ini guide-nya. Jadi materialnya brittle atau ductile. Nah, oh kalau brittle udah pasti pakai ini kalau brittle ya. Nah, terus jenis tegangannya uniaksial atau biaksial. Nah, kalau misalnya uniaksial itu pakai ini aja cukup, yang yield strength ya, untuk uniaksial. Sedangkan untuk yang biaksial, oh minimal harus maksimum shear stress dengan basis MCHT 213 atau langsung aja ya pakai distortion energi seperti itu. Itu untuk yang biaksial. Seperti itu ya
Jadi kuliah hari ini sampai di sini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Cukup, Pak. Kalau Oh, cukup, Pak paling mau nanya, Pak, gimana? terkait dengan ini, Pak, terkait dengan kelompok. Ya, Heeh. Kan karena apa ya, PKRS-nya juga absensinya belum ada wae Pak. Kalau ya. misalkan kelompok itu dibaginya kira-kira berapa orang, Pak? Ini yang sekarang tuh ada berapa ya? Saya tanya ke TU, katanya itu udah update. Coba saya cek ya sekarang ya. Katanya udah update dengan yang PRS. Tapi saya cek minggu kemarin kan belum ya. Nah, iya makanya, Pak, kalau kayak gini kan kelompoknya gak Ini udah jadi-jadi ya. 35 nih, 35 mahasiswa. Coba yang PRS siapa aja? Saya cek udah ada nggak di absennya? Saya Pak belum ada. Fajar Azi, NIM berapa Fajar? 08 terakhirnya. Oh ini udah ada. Oh berarti ini baru ya, baru update nih, baru minggu ini update. Fajar Ya Azi baik Pak. udah, coba yang lain ada? Cip, Pak. Pak, kalau yang pindah kelas gimana ya, Pak? Kalau PRS nggak kamu? Halo, halo? PRS nggak? Harus PRS ya, pindah kelas kalau dosennya beda. Udah, Pak. Udah ngisi formnya juga, Pak, dari Siapa Pak namanya? Rizkinya. Siapa? Rianto Adna, Pak. Angkatan 16. Wah nggak ada nih Rian nih. Nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Angkatan 16, iya nggak ada. Nah, coba dikomunikasikan lagi ya di TU. Soalnya nggak ada. Coba yang PRS normal. Yang PRS normal, bukan yang pindah kelas siapa lagi? Halo, halo? Yang PRS normal, yang bukan pindah kelas. Lucky Harlen, ada Lucky Harlen? Halo, halo? Nggak ada ya Lucky Harlen. Nah, jadi gini aja ya, untuk sementara saya kasih ini eh, nama-namanya, nama-nama pada kuliah Desmen 1 yang sudah terregistrasi di SIM. Nah, bagi siapa yang belum terregistrasi, lapor aja ke Fajar. Lapor ke Fajar ya. Misalnya ada yang belum terregistrasi, lapor ke Fajar. Nah, ini kan jumlah mahasiswanya ada yang terregistrasi ya, ada 35. Nah, mungkin sama yang belum terregistrasi itu total-total ya 40 kurang ya. 40 kurang. Nah, jadi buat kelompoknya 4 aja. 4 kelompok. Isinya 9 sampai 10 orang ya, atau 8 sampai 10 orang lah. Nah, itu bebas teknisnya mau kayak gimana. Oke, jelas Fajar? Jelas, Pak, jelas. Jadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Kayak gitu. Siap, Pak. Oke. Oke,